Banyak orang di dunia percaya bahwa dunia ini dikontrol oleh segelintir elit global. Dari segi politik, ekonomi, budaya, kesehatan, bahkan perpecahan-perpecahan yang ada di seluruh dunia ini adalah hasil rekayasa dari elit global. Jika kalian udah tahu Illuminati, maka kalian juga harus tahu ada organisasi lain juga yang mengendalikan dunia ini. Sama saya, Vince Budi, kita bahas Freemason. Ya, halo. Apa kabar semua? Sehat selalu? Turut berduka atas jatuhnya pesawat SJ182 Sriwijaya Air, rute Jakarta Pontianak. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan diberikan yang terbaik. Dan sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, support terus channel ini, oke? Like video ini kalau kalian suka, dan komentar sebaik-banyaknya, oke? Terima kasih. Ya, bagi kalian yang belum tahu Freemason ya, Freemason itu merupakan salah satu organisasi yang banyak meyakini bahwa organisasi ini tuh bekerja sama dengan Illuminati ya. Illuminati, sebuah organisasi yang logonya terpampang di dolar, yang beranggapan bahwa mereka itu kayak mengawasi segala aktivitas kita yang ada di seluruh dunia ini, bahkan per individu. Mungkin kalian tahu ya, kayak di salah satu episode di SpongeBob SquarePants, ini intermezzo sedikit ya. Jadi di salah satu episodenya, di mana Squidward itu berusaha untuk mencoba masuk semacam secret societies. Buat kalian belum tahu gambarannya ya, kira-kira seperti itu. Freemason ini tuh didirikan sekitar abad 16 hingga abad 17. Jadi nggak ada yang tahu nih, kayak pastinya itu tahun berapa sih Freemason itu didirikan, karena ya mungkin karena rahasia ya. Jadi mereka tuh benar-benar nggak mau ada informasi yang bocor, bahkan sampai sejarah mereka didirikan. Jadi Freemason ini tuh identik dengan paganisme dan mistik-mistik Yahudi yang berbentuk pentagram. Organisasi ini tuh bertentangan dengan agama, terutama dengan agama Islam dan agama Kristen. Mereka itu benar-benar anti dengan agama Islam dan Kristen, dan banyak juga yang rumor-rumor mengatakan bahwa anggota-anggota Freemason banyak yang menyusup ke organisasi-organisasi keagamaan yang ada di seluruh dunia. Dan di Freemason ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu adalah murid, pekerja, dan master. Nah, di sini yang gua highlight adalah para master. Para master itu merupakan orang-orang yang disegani, orang-orang yang memiliki pengaruh di bidangnya masing-masing. Ya, maka tidak jarang juga bahwa para master ini merupakan pemimpin negara, ahli-ahli, atau bahkan orang-orang yang memiliki ekonomi yang sangat kuat dan kaya raya. Ya, ada lagi yang disebut dengan Grandmaster. Jadi Grandmaster itu di sini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dalam suatu negara, bahkan menjadi pemimpin negara. Nah, biasanya tuh orang-orang seperti itu yang disebut dengan Grandmaster dalam organisasi Freemason ini. Freemason ini diduga menjadi banyak dalang-dalang kerusuhan yang ada di seluruh dunia, bahkan peperangan-peperangan. Jadi mereka itu memiliki agenda. Agenda itu adalah untuk membuat dunia dengan tatanan baru, atau yang banyak dikampanyekan oleh media-media adalah New World Order. Ya, jadi Illuminati dan Freemason saling bekerjasama untuk membuat New World Order, di mana hanya ada satu kepercayaan, satu mata uang, satu pemerintahan yang semuanya akan dipimpin oleh Freemason dan Illuminati. Kebanyakan dari mereka membuat konflik-konflik yang ada di dunia ini dengan menggunakan sistem adu domba atau false flag. Ya, buat yang belum tahu false flag, menarik juga membahas false flag. Nanti mungkin akan gue bahas di video-video berikutnya. Dan ini yang menariknya, diduga mereka bersama dengan Illuminati telah bekerja sama untuk membuat peperangan, yaitu Perang Dunia ke-1, ke-2, dan ketiga. Jadi sistemnya Freemason tuh begini cuy, mereka itu kayak ngebuat semacam agenda-agenda, dan itu pun harus terlaksana. Nah, mereka memanfaatkan kayak orang-orang yang disebut dengan peramal. Ya,
Peramal-peramal yang merupakan anggota Freemason. Mereka sengaja kayak meramalkan gitu apa yang terjadi, seperti yang ada di video gue yang sebelumnya, yaitu Nostradamus. Nostradamus diduga merupakan salah satu anggota elit dari Freemason ya. Dia seperti meramalkan kejadian, padahal itu tuh emang udah agenda Freemason dan harus terlaksana. Ya mungkin dengan plesetan-plesetan dikit ya, biar nggak terlalu 100%. Dia kayak ngepleset-plesetin ya kan, kayak ada kejadian-kejadian yang meleset, dan mostly tepat sih. Makanya itu kayak, ya sebenarnya apa yang ditulis oleh Nostradamus merupakan agenda-agenda dari Freemason, dan itu harus terjadi gitu kan. Dan banyak orang yang menyangka bahwa itu merupakan sebuah ramalan, padahal itu tuh agenda yang harus terlaksana. Jadi salah satu pedoman dari Perang Dunia ke-1, ke-2, dan ke-3 adalah surat yang ditulis oleh seorang politisi, jurnalis, dan pembuat puisi dari Amerika Serikat yang bernama Albert Pike. Ya, jadi yang belum tahu Albert Pike itu adalah seorang elit dari Freemason. Ia menuliskan surat kepada Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini merupakan seorang politisi, jurnalis, dan juga aktivis yang ada di Italia. Yang menarik adalah Giuseppe Mazzini ini merupakan orang yang mencetuskan mafia. Dan kalian tahu, ini intermezzo ya, mafia itu merupakan singkatan. Mafia itu adalah singkatan dari Mazzini Autorizza Furti Incendi Avvelenamenti. Gimana aksen Italia gue, keren kan? Cuman artinya itu adalah Mazzini mengizinkan pembumi hangusan, pencurian, dan meracuni. Jadi dalam suratnya itu Albert Pike itu menuliskan tentang agenda-agenda Perang Dunia Pertama, Kedua, dan Ketiga. Di sini gue mungkin gak akan ngebacain seluruh suratnya ya, highlight-nya aja karena nanti jadi kelamaan videonya. Jadi yang pertama itu mengenai Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu harus dilaksanakan untuk menggulingkan kekuasaan Kekaisaran Tsar yang ada di Rusia dan menjadikan Rusia sebagai negara basis negara komunisme, ateisme yang ada di seluruh dunia. Dan sebagaimana kita tahu, ternyata itu benar, kekuasaan Tsar benar-benar runtuh pada Perang Dunia Pertama. Dan sekarang Rusia merupakan sebuah negara komunisme terbesar, salah satu ya, nggak terbesar sih, terbesar itu Cina, terbesar, salah satu yang terbesar yang ada di dunia. Oke. Dan kemudian ada lagi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu dalam surat yang ditulis Albert Pike kepada Mazzini, tujuannya adalah untuk membentuk sebuah negara Zionis yang berdiri di atas sebuah negara suci. Ya, terbentuklah negara Israel di atas tanah Palestina. Kenapa harus di Palestina? Ya, ini panjang lagi ya. Ya, intinya itu berkaitan dengan tanah suci, tanah Yerusalem dari 3 agama besar yang ada di dunia itu. Jadi kayak singkatnya itu biar ada sebuah negara yang menguasai tanah suci dari 3 negara tersebut, dari 3 agama tersebut. Kenapa? Ya nantilah next pembahasannya, oke? Kemudian dari Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga kayak sekarang tuh udah mulai dikobar-kobarkan, yang menurut gue ya, ini menurut pandangan gue pribadi ya, tapi mungkin kalian bisa berkomentar. Jadi intinya itu Perang Dunia Ketiga itu dikobarkan melalui perselisihan antara negara-negara Islam dengan negara-negara Zionis. Seperti yang kita tahu, ini sudah perlahan tuh mulai disulut, kayak tanah Yerusalem yang benar-benar diambil penuh oleh Israel dan didukung penuh oleh Amerika Serikat. Bahkan negara-negara yang ada di dunia pun mengakui bahwa Yerusalem merupakan bagian dari Israel saat ini. Itu pun didukung dengan banyaknya kedubes-kedubes yang ada di Israel tersebut. Nah, jadi ini tuh udah perlahan cuy, kayak menyulut nih kemarahan-kemarahan dari negara-negara Islam ya kan, yang mana kita tahu negara-negara Islam merupakan negara-negara kaya yang menguasai minyak dan otomatis militer dan ekonominya kuat sehingga peperangan makin heboh ya. Nah, nanti gue jelasin lagi kenapa harus ada perangnya ini. Dan seperti yang kita tahu ya, sekitar setahun yang lalu tuh ada kejadian di mana jenderal besar, jenderal militer dari negara Iran ya, Iran apa Irak gue lupa. Nah itu tuh jenderalnya tuh dibunuh oleh Amerika Serikat
dan Donald Trump pun mengakui bahwa ia memerintahkan melakukan pembunuhan itu karena diduga ya, ini baru dugaan bahwa jenderal tersebut merupakan antek-antek dari terorisme Al-Qaeda. Meskipun tidak terbukti ya kayak dia itu benar-benar terlibat apa enggak, cuman ini tuh kan kayak udah mulai persulutan nih, menyulut kayak amarah-amarah dari negara-negara Islam sehingga terjadi peperangan untuk yang berikutnya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kenapa harus ada peperangan ya kan di Perang Dunia Ketiga ini? Jadi tujuannya itu adalah untuk benar-benar mewujudkan New World Order, di mana hanya ada satu kepercayaan salah satunya. Nah, tujuannya itu adalah kenapa harus ada perang besar, agar benar-benar sumber daya ekonomi orang-orang dan kayak kepercayaan diri dari orang-orang di seluruh dunia itu benar-benar runtuh, hancur. Setelah hancur, maka datanglah penyelamat orang-orang ateis, orang-orang yang percaya kepada Lucifer untuk memberikan kepercayaan mereka, sehingga terjadilah satu agama, yaitu agama Luciferisme ya gue nyebutnya. Jadi kayak orang-orang tuh percaya bahwa Tuhan tuh tidak menyelamatkan mereka di masa perang. Tuhan tuh kayak mengizinkan perang, Tuhan tidak beserta orang-orang pada saat peperangan, dan pada saat itulah muncul Lucifer yang akan membantu, memberikan cahaya, memberikan kenyamanan, memberikan kebutuhan kepada orang-orang gitu kan. Jadi kayak permulaan dari kiamat sih anjing. Fuck, segitu dulu kali ya. Pembicaraan yang sangat panjang mengenai Freemason ini, karena ya afiliasinya kan sama Illuminati ya kan, bareng-bareng mereka ngontrol dunia ini. Sebenarnya ada banyak sih aspek-aspek yang kalau mau diperdalam ya, cuman itu tuh bener-bener dalam. Ya itulah konspirasi ya kan, semakin dikulik semakin menarik. Dan ya mungkin next gue akan bahas mengenai Freemason part 2 kalau kalian suka, atau Illuminati ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel gue, oke, dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya dari Konten Cons, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian terkait corona ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.